Dan yang terpenting adalah, kalau saja memang gay itu adalah masalah, dia adalah penyimpangan, mungkin ada baiknya kita memberi perhatian besar. Tapi kan nggak ada basis ilmiahnya bahwa dia itu adalah penyimpangan. Terakhir, Bang Karni, saya bahkan mengatakan begini, secara berani saya akan mengatakan, sebagian orang mengatakan isunya memang bukan soal psikologi, bukan psikiatri, isunya soal agama. Saya cukup juga belajar agama kan. Bang Karni, kalau kita buka Quran, saya rasa Bang Karni setuju. Anda tidak akan menemukan satu ayat pun yang mengatakan, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu melarang hubungan seks antar sesama jenis. Nggak ada ayat itu. Nggak ada ayat itu. Nggak ada ayat itu. Nggak ada ayat itu. Perkataan Ade Armando itu jelas mengandung 3 hal yang berbahaya. 1, dia bukan ahli Al-Quran, tetapi berbicara mengenai Al-Quran. Yang kedua, dia berbicara tentang Al-Quran dengan menafikan hadis Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan kalau di Al-Quran tidak ada, berarti sudah tidak ada. Padahal di dalam Islam itu hadis Nabi juga dipakai. Kalau menafikan tidak ada dalam ayat Al-Quran, kemudian begitu saja mesti artinya tidak ada, berarti dia menafikan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bermuatan menghujat Al-Quran. Sedangkan menghujat Al-Quran itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kufur terhadap Al-Quran. Nah, yang pertama, dia bukan ahli Al-Quran. Dengan mengatakan bahasanya tidak ada, Tuhan melarang hubungan seks sesama jenis karena tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun, itu jelas-jelas suatu pandangan atau pendapat yang membahayakan. Kalau dia mau membaca di dalam surat Al-A'raf itu, Nabi Lot mengatakan kepada kaumnya, mengapa kamu berbuat al-fahisah, yaitu kekejian. Kekejian di situ adalah berbuat homoseks, yaitu mendatangi sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Nah, di situ Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, Zakarahallahu bismil fahisah libayyina annaha zina. Allah menyebut itu dengan sebutan fahisah, tindak kekejian, itu untuk menjelaskan bahwa itu adalah zina. Nah, itu kemudian disebutkan kama qala Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, ini jelas-jelas larangan. Sebutan fahisah terhadap homoseks itu sudah jelas kaitannya menurut Imam Al-Qurtubi adalah dengan surat Al-Isra ayat 32 itu tadi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sehingga itu sudah jelas dilarang, dan dilarang pun kemudian Allah justru mendatangkan azab. Padahal zina sendiri kalau sudah merata, zina dan juga riba di suatu kaum, maka berarti dia itu menghalalkan untuk diazab oleh Allah. Salah satu hadis begitu. Nah, ketika zina merata, makan riba merata, baru diazab. Nah, ini ketika mereka berbuat homoseks ternyata sudah diazab kaum Lot itu. Berarti tingkatannya justru lebih dari zina. Jadi larangannya sudah ada. Itu tadi dikaitkan dengan surat Al-Isra, dikaitkan dengan lafalnya itu fahisah. Kemudian masih diazab saja itu dengan buminya dibalik, yang di bawah yang di atas dikebawain, atau dibalik yang bawah jadi
atas, dan kemudian dihujani batu juga. Dengan demikian maka berarti berganda-ganda. Hanya orang yang tidak tahu saja, atau tidak mempelajari Al-Quran saja, atau orang yang ingin membela LGBT aja, atau karena menghujat Islam dan Al-Quran saja yang mengatakan tidak ada larangan itu. Yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa tidak ada larangan, Tuhan tidak melarang, itu ketika dia beralasan di dalam Al-Quran dia tidak menemukannya, dan dia mengatakan sudah mempelajari agama, tetapi ternyata dia tidak mengerti dan terbukti itu alasan dia adalah gugur. Nomor dua adalah dia berarti menafikan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man wajadtumu ya'malu amala qaumil Lut faktuluhul fa'ila wal maf'ula bihi. Siapa yang menemui seseorang berbuat perbuatan kaum Lot, maka bunuhlah dia dan bunuhlah orang yang digumuli itu. Artinya laki-laki dengan laki-laki, pelaku dan yang diperlakukan itu agar dibunuh. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad ini yang perawinya adalah kuat, ini jelas adalah amalan kaum, perbuatan kaum Lot. Nah, di dalam hadis telah jelas begitu, bahkan hukumannya adalah dibunuh dua-duanya. Dan juga kalau kamu sekalian menemui orang menzinai binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang yang dizinai itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini ketika di Al-Quran dia katakan bahwasanya tidak ada itu Tuhan melarang berbuat seks sesama jenis, ini jelas menyelisih hadis, karena Al-Quran dijelaskan oleh hadis kemudian dinafikan begitu saja hadisnya. Ini sudah melanggar, namanya ingkar sunnah kalau di dalam Islam. Kemudian ketika dia mengatakan bahwasanya tidak ada larangan berhubungan seks sesama jenis, kemudian itu dilandaskan pada tidak adanya ayat yang melarang tentang itu satupun, maka itu bisa dibantah dengan perkataan begini, tidak ada ayat satupun yang melarang orang menikahi babi. Apakah berarti menikahi babi boleh? Nah, ternyata tidak boleh, karena di dalam Islam itu adalah fangkihu ma tobalakum minan nisa, maka nikahilah apa yang baik bagimu berupa wanita-wanita. Wanita-wanita di situ orang, bukannya binatang. Nah, jadi perkataan dia itu bahasanya ketika tidak ada ayat yang menunjukkan tidak bolehnya menyetubi atau berhubungan seks sesama jenis, berarti itu tidak ada larangan. Itu jelas perkataan yang menentang Al-Quran dan menafikan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, bahwasanya dia itu mengatakan dengan berlandaskan Al-Quran itu justru isinya adalah menghujat Al-Quran. Ketika menghujat Al-Quran padahal dia adalah orang Islam, maka ada dua perkara, yaitu penodaan agama. Pasal 156 KUHP yaitu berbunyi, dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa.
Ade Armando sudah berkali-kali mengemukakan atas nama agama, tetapi sebenarnya mengandung penodaan agama dan itu meresahkan umat Islam. Nah, seharusnya umat Islam hendaknya tidak terima dengan perusakan agama, penodaan agama semaunya seperti itu, apalagi di depan umum, apalagi mengaku bahwa dirinya itu sudah belajar agama, apalagi mengatakan atas nama Tuhan bahwa Tuhan tidak melarang homoseks. Televisi atau media-media itu berwaspada agar menyelamatkan akidah umat Islam, menjaga agar umat Islam ataupun masyarakat itu tidak resah. Karena dengan menyebarkan paham yang seperti itu akan meresahkan, berarti itu mengadakan bukan pembangunan tetapi adalah perusakan. Oleh karena itu hendaknya untuk yang akan datang jangan sampai ada tokoh-tokoh yang semacam itu masih diberi ruangan dan waktu untuk berbicara, kecuali kalau memang sudah bertobat dan sebagainya. Dan kemudian ada lembaga yang masih menggunakan secara resmi sebagai tenaga pengajar misalnya, padahal dengan pikiran-pikiran yang sudah membahayakan itu tentunya akan ditularkan, disuntikkan kepada mahasiswa, pelajar dan sebagainya yang nantinya justru akan merusak masyarakat. Seharusnya lembaga itu juga tidak menggunakan orang-orang seperti itu, karena itu berarti bukan membangun tetapi merusak. Padahal kita ini untuk merdeka ini adalah agar masyarakatnya dibangun. Bahkan lagunya aja, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tetapi dengan menggunakan tokoh atau orang seperti ini bukan membangun, tapi kalau menggunakan berarti sama dengan rusaklah badannya, rusaklah jiwanya. Terima kasih.